Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana tugas besar dari sistem komunikasi optik yang berjudul perancangan link point-to-point dengan menggunakan link power budget dan rush time budget. Perkenalkan, saya adalah Iksan Niko Hendra Pratama sebagai presenter di PowerPoint kali ini, dan juga ada teman saya Muhammad Raffi Sauki dan Muhammad Akbar Velayati. Selanjutnya next. Oke, sebelum kita lebih lanjut, kita akan menggunakan latar belakang dahulu. Latar belakang yang kita ketahui adalah kita menggunakan rush time budget dan power link budget. Rush time budget merupakan metode untuk menentukan batasan dispersi maksimum pada saluran transmisi. Sehingga perhitungan ini perlu dilakukan untuk mengetahui nilai laju maksimum agar mendukung jarak tempuh yang lebih yang dengan rush time budget. Tujuan dari perhitungan rush time budget adalah untuk menganalisis kerja sistem secara keseluruhan dan memenuhi kapasitas kanal yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah power link budget, yaitu merupakan perhitungan daya yang dilakukan pada suatu sistem operasi yang didasarkan pada karakteristik saluran, redaman serat optik, sumber optik, dan sensitivitas detektor. Next. Dan ini adalah jarak perancangan dari STO Sutami ke STO Dahlia yang berada di kota Samarinda. Gambar sebelah kiri ini ialah tampilan dari Google Maps dari STO Sutami dan STO Dahlia. Dan kondisi lapangannya bisa dilihat pada gambar di pojok kanan bawah. Dan ini spesifikasi untuk menghitung powering budget. Dan jarak yang diambil dari STO Dahlia, STO Sutami ke STO Dahlia sebesar 7 km. Lalu jenis kabel yang dirancang menggunakan single mode dengan tipe kabel G6,52 yang mempunyai panjang gelombang sebesar 1310 hingga 1550 nanometer. Lalu jumlah splice pada jarak tersebut diambil sebesar 3 splice dan konektornya sebesar 2 konektor. Lalu loss fiber yang didapatkan yaitu 0,15 desibel, lalu loss splice-nya sebesar 0,24 desibel, lalu loss konektornya sebesar 0,5 desibel, dan loss sistemnya sebesar 3 desibel. Dan di sini untuk perhitungan power link budgetnya pada rancangan link di antara STO Sutami ke STO Dahlia dengan rumus PRX sebagai daya terima atau receiver sama dengan daya kirim sebagai transmitter dikurang alpha F sebagai redaman feeder dikurang alpha S sebagai redaman splice dikurang alpha C sebagai redaman konektor. Sebelum menghitung nilai yang ada di rumus ini, maka kita menghitung alpha F, alpha S, dan alpha C-nya. Untuk alpha F-nya ialah dengan rumus jarak dikali loss fiber ditambah loss sistemnya dengan nilai 7 sebagai jarak dikali 0,15 sebagai loss fiber ditambah 3 sebagai loss sistemnya dan dihasilkan sebesar 4,05 desibel. Lalu alpha S-nya sebagai redaman splice sama dengan jumlah splice dikali loss splice-nya dengan nilai 3 dikali 0,24 dan sama dengan 0,72 desibel. Lalu alpha C-nya atau redaman konektor sama dengan jumlah konektor dikali loss konektornya dengan nilai 2 dikali 0,5 dan hasilnya itu 1 desibel. Setelah kita hitung alfa redaman-redaman tersebut, kita masukkan ke rumus powering budgetnya dengan daya kirimnya itu sebesar 9 desibel dikurang 4,65 desibel dikurang 0,7572 desibel dikurang 1 desibel. Dan hasilnya dari daya kirim tersebut powering budgetnya itu sebesar 3,23 desibel. Oke, selanjutnya akan dijelaskan spesifikasi RTB atau rush time budget. Rush time pengirim ini sebesar 12,8 picosecond, rush time penerima sebesar 12,8 picosecond juga. Lalu dengan kita mendapatkan bitrate sebesar 2,5 GB per second. Lalu time bit yaitu adalah seper bitrate, sensitivitas negatif 15 desibel meter, lalu lebar spektral sebesar 0,1 nanometer. Lalu dispersi material sebesar 17 picosecond. Nah, untuk menghitung rush time budgetnya dengan rumus akar,
akar TTX kuadrat atau rest time transmitter ditambah rest time material kuadrat ditambah rest time modul kuadrat ditambah rest time receiver kuadrat. Nah, sebelum menggunakan rumus ini, kita akan menghitung Tmat-nya dulu atau T materialnya. Tmat itu sama dengan D material dikali jarak dikali spektral. Di mana D material itu 17 pikosecond dikali jaraknya itu 7 km dikali spektralnya itu 0,1. Yang kita dapat di sini hasilnya 11,9 kali 10 pangkat min 12. Dan di sini kita baru masukkan untuk penghitungan T sistemnya dengan TTX-nya itu 12,8 dikuadratin ditambah Tmat-nya ini yang kita dapat di sini 11,9 kali 10 pangkat min 12. 11,9 itu dikuadratin ditambah 0. Kenapa 0 Tmat-nya ini? Karena kita di sini pakai single mode. Jadi Tmat-nya itu 0. Di sini terus ada rise time receiver-nya 12,8 dikuadratin dengan hasil 2,166 kali 10 pangkat min 11. Oke, next. Oke, next we gonna to perhitungan rest time budget. Seperti yang kita ketahui bahwa yang kita dapati itu bitrate itu sebesar 2,5 GB per second, lalu time bit yaitu per bitrate. Lalu untuk menghitung NRZ yaitu syaratnya adalah 70% dikali time bit. Yaitu yang seperti yang kita ketahui, bitrate yang kita dapat adalah 2,5 GB per second. Jadi 70% dikali 1 per 2,5 menghasilkan nilai 0,28. Maka dari hasil rest time budget tadi yang telah disebutkan, yaitu bernilai 2,166 dikali 10 pangkat minus 11. Dan NRZ-nya adalah 0,28. Yang artinya, dia adalah lebih kecil dari 0,28-nya. Jadi, NRZ tersebut adalah terpenuhi. Lalu RZ, untuk nilai RZ, yaitu sebesar 35% dikali time bit. 35% dikali time bitnya adalah 1/2,5 dengan menghasilkan nilai adalah 0,14. Maka dari hasil rest time budget seperti tadi 2,166 dikali 10 pangkat minus 11 dan nilai RZ tadi adalah sebesar 0,14. Seperti yang diketahui dari tersebut adalah nilai tersebut itu adalah 2,166 dikali 10 pangkat minus 11 itu adalah lebih kecil dari 0,14. Maka RZ-nya adalah terpenuhi. Next. Nah, di sini untuk grafik link power budget ya, dan rest time budgetnya, ini menggunakan bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman Python. Di sini kita dapat simpulkan dari grafik ini, dapat disimpulkan bahwa semakin jauh jarak maka semakin sedikit daya yang didapat oleh penerima. Next. Nah, untuk grafik rest time budgetnya, dapat kita simpulkan semakin jauh jarak yang ditempuh oleh sistem, maka semakin besar dispersi yang diterimanya. Kesimpulan dan saran. Dari penelitian ini kami menyimpulkan bahwa satu, hasil perancangan link point-to-point dari STO Sutami ke STO Dahlia menggunakan kabel fiber optik dengan jenis G652 dengan jarak 7 km. Metode pengukuran ini menggunakan aplikasi Google Maps dan Google Street. 2. Pada kabel jenis G652, link point-to-point dari STO Sutami ke STO Dahlia memiliki nilai power link budget sebesar 3,23 dB dan memiliki nilai rise time budget sebesar 2,166 pikosecond. Dan yang ketiga, jarak transmisi kabel G652 membutuhkan sambungan atau konektor sejumlah 2 buah dan membutuhkan splice sebesar 3 buah. Saran dari kelompok kami yaitu di masa pandemi ini melakukan penelitian menjadi terhambat sehingga melakukan uji coba real adalah pengukuran yang paling tepat digunakan. Yang kedua, untuk melakukan analisa jaringan yang lebih jauh. Oke, terima kasih teman-teman kepada Muhammad Akbar dan Muhammad Rafi Sauki. Terima kasih, itu adalah presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan malam.